apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ayu Wulandari dapat menyapa Anda dalam Jabar Nusra Sepekan, persembahan TVRI Stasiun Jawa Barat. Dan saat ini saya sedang berada di sekitar Balai Kota Bandung. Tentunya sejumlah informasi menarik dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan kami hadirkan. Di antaranya kami memiliki informasi mengenai transaksi digital yang sudah mulai merambah ke Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada juga warga Desa Belu yang membentuk kampung tangguh untuk menekan penyebaran COVID-19. Kami juga akan mengajak Anda untuk berkeliling beberapa negara tanpa harus berkunjung ke negara tersebut. Selengkapnya dalam Jabar Nusra Sepekan. Informasi yang pertama kami awali dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, warga Desa Adat Sade mulai mempelajari transaksi secara digital. Transaksi non-tunai dan pameran online ternyata mampu memicu mereka untuk memproduksi kerajinan tangan secara berkualitas. Mereka pun optimis bahwa kerajinan tangan hasil buatannya dapat terjual meskipun kunjungan wisatawan terbatas di masa pandemi COVID-19. Dari Lombok Tengah, kami mengajak Anda ke Jawa Tengah. Kota Semarang tidak hanya terkenal dengan wisata sejarahnya. Kota ini juga memiliki wisata alam berlatar belakang pedesaan yang banyak diminati masyarakat. Dan inilah wisata Desa Kondri dari Kota Semarang. Warga Desa Adat Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengandalkan kunjungan wisatawan sebagai sumber pendapatan mereka. Mulai pulihnya sektor wisata di tahun 2021 membuat mereka semakin optimistis dapat menjual produk kerajinannya. Pembatasan aktivitas sosial dalam masa pandemi COVID-19 membuat warga desa adat tidak berputus asa atau berburuk sangka. Hal ini dibuktikan oleh tetap produktifnya para perempuan desa dalam membuat kerajinan tangan berupa souvenir, menyesek songket atau membuat kain tenun, dan bercocok tanam di lahan tanah hujan. Masih terbatasnya kunjungan wisatawan ke daerah wisata diakui menimbulkan kesulitan menjual hasil produksi kerajinan yang dibuat warga desa adat. Padahal tidak sedikit wisatawan yang telah berkunjung pada sebelum masa pandemi COVID-19 ingin datang kembali atau sekedar membeli produk kerajinan yang pernah mereka lihat secara langsung namun belum sempat terbeli. Di sisi lain, warga desa adat belum sepenuhnya tahu bagaimana cara memasarkan barang jualannya secara online. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan perusahaan jasa perbankan lainnya kemudian membuka akses pemasaran digital warga desa adat dengan cara memberikan pelatihan bagi kelompok pemuda UMKM desa untuk mengenal dan mengetahui cara bertransaksi tanpa uang kontan. Selain itu, mereka juga diberi kesempatan menjual produk kerajinannya secara online. Mengadaptasi diri untuk belajar mengoperasikan teknologi bagi warga desa adat diakui bukan merupakan sesuatu yang mudah dan cepat dikuasai oleh warga desa adat. Pemandu wisata Desa Adat Sade, Katram, mengatakan, banyak kesan selama ia dan pemuda lainnya membantu warga desa untuk mengoperasikan telepon genggam atau menulis pesan singkat melalui aplikasi yang saat ini telah umum digunakan masyarakat kekinian. Kesulitan ini kemudian berakhir setelah kelompok sadar wisata dan pemuda UMKM-nya bersepakat membuat satu wadah khusus pemasaran produk kerajinan mereka secara terpusat untuk dijual secara online. Punya ketua Pak Darwis, terus ada dari ketua pengelola kampung itu yang ngajarin nanti penduduk sini secara teknologi gitu mas, misalnya mau jual lewat online gitu barangnya, ada juga tamu yang mau dikirimin gitu. Ya, tapi masih agak banyak yang belum ngerti caranya gitu. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki kekayaan akan produk-produk UMKM dan industri kecil menengah atau IKM yang telah berhasil menembus pasar nasional maupun internasional. Terobosan Bank Indonesia sebagai platform dalam mendorong, mengangkat, dan membesarkan UMKM Indonesia di tingkat nasional hingga global dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM atau IKM di Nusa Tenggara Barat untuk terus mengembangkan
dan meningkatkan berbagai hasil produk yang berkualitas serta membanggakan. Pameran karya kreatif Indonesia sesi 1 yang bertajuk Eksotisme Lombok untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata dalam negeri ini adalah milik para UMKM masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dengan mulai beli dan belanja produk hasil karya UMKM, masyarakat NTB akan menjadikan usaha rintisan rakyat ini berperan penting sebagai penggerak ekonomi Indonesia. Beberapa desa di Semarang menawarkan pemandangan pedesaan yang masih alami untuk dijadikan tempat wisata sambil belajar. Salah satunya adalah Desa Kandri yang berlokasi di daerah Gunung Pati. Lokasinya yang berada di dataran tinggi membuat desa ini memiliki hawa yang sejuk serta suasana yang asri. Penduduk di Desa Kandri mayoritas bermata pencaharian sebagai petani yang berinisiatif untuk memberdayakan potensi desa menjadi objek wisata unggulan Kota Semarang. Awalnya, warga berinisiatif membangun desa wisata secara swasembada yang kemudian ditampung oleh Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Pokdarwis adalah kelompok kerja yang menangani desa wisata untuk membina dan melatih warga untuk beralih profesi menjadi petugas jasa wisata. Desa Kandri kemudian resmi menjadi desa wisata pada 20 Desember 2012. Usaha warga dan dukungan pemerintah desa membuahkan hasil. Desa Wisata Kandri memperoleh penghargaan dan sertifikat desa wisata berkelanjutan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari 16 desa di Indonesia, Desa Wisata Kandri terpilih menjadi salah satu desa yang mewakili Jawa Tengah dalam mengembangkan potensi pedesaan menjadi daerah pariwisata. Jadi setelah kita mendapatkan sertifikat dari Desa Wisata Berkelanjutan, ini kita menambah banyak pengunjung-pengunjung dari dalam negeri maupun mancanegara. Kita kegiatan summer camp dengan Asia itu biasanya kita buka di Kandri 2 hari, Karimun Jawa 3 hari gitu. Kemarin 2 hari di Kandri, 2 hari lagi di Magelang, Jogja. Itu kegiatan summer camp dengan teman-teman dari Asia. Ya biasanya kita juga setahun 2 kali kerjasama dengan ISEC Internasional, kita biasa dengan Eropa juga. Desa Kandri terbagi atas 4 rukun warga atau RW yang membawahi 26 rukun tetangga atau RT. Masing-masing RW memiliki ciri khas tersendiri, salah satunya seperti RW 01 yang menyediakan wisata edukasi atau live-in Kandri. Masyarakat di Desa Kandri masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti sistem pertanian, sistem sosial, serta indahnya alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. Beberapa wisatawan yang datang merasa tertarik untuk melihat potensi alam pedesaan dan mengenal seni budaya tradisional yang ada di Desa Wisata Kandri. Saya ingin bergerak ke sini, ingin melihat bagaimana pengolahan desa wisata yang ada di Kelurahan Kandri. Di sini mungkin belajar dari masyarakatnya, dari itu ada seperti gamelan, terus ada desa wisata terkait seperti outbound dan lainnya seperti UMKM seperti itu. Saya harap semoga kedepannya Desa Kandri bisa lebih maju lagi, mulai dari UMKM-nya, dari potensi-potensi pariwisatanya, dari masyarakatnya yang bisa lebih maju dan sejahtera seperti itu. Jadi sama-sama bisa menguntungkan bagi masyarakat satu sama lain seperti itu ya. Walaupun sejak pandemi, kunjungan wisatawan di Desa Wisata Kandri menurun secara signifikan, tetapi masyarakat tetap bisa mengembangkan kreativitas dan menambah potensi desa yang ada. Banyak warga berharap supaya wisata di Desa Kandri bisa kembali ramai dikunjungi seperti sedia kala dan tetap menjadi objek desa wisata unggulan Kota Semarang. Priska dan Daniel, TVRI Jawa Tengah.
Informasi lainnya dari Belu, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19. Nah, salah satunya melalui program Kampung Tangguh Nusantara. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat demi mencegah penyebaran COVID-19. Selanjutnya saya mengajak Anda untuk bergeser ke wilayah timur di Pulau Jawa. Pandemi COVID-19 tentunya berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Dan salah seorang mahasiswa di Tulung Agung merintis usaha kerajinan shadow box light untuk menambah penghasilannya. Kampung Tangguh Nusantara merupakan program yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Warga dibina untuk menciptakan lingkungan yang sadar akan penerapan protokol kesehatan. Di Kampung Tangguh juga masyarakat akan diberdayakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di lingkup terdekat. Kampung Tangguh Nusantara di Desa Manleten, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang diresmikan oleh pihak Polres Belu. Kampung Tangguh ini dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang seperti pos kesehatan, dapur umum, tempat isolasi, serta sentra kerajinan dan posko pangan. Pembentukan ini sebagai upaya yang digagas Polri dalam mencegah penyebaran COVID-19 dengan berkolaborasi bersama TNI dan pemerintah kabupaten, serta aparat desa setempat. Terbentuknya Kampung Tangguh Nusantara di desa ini mendapat respon baik dari warga setempat, yang juga terkena dampak dari pandemi COVID-19. Kampung Tangguh itu salah satu tugasnya bagaimana kita bisa membangun mekanisme pencegahan COVID-19 untuk wilayah ini, ya. Membangun, nanti ada di situ pos bersama, sinergitas antara instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan, juga ada posko. Kemudian juga kita membangun bagaimana melakukan 3T, testing, tracing, treatment. Pembentukan Kampung Tangguh ini sebagai tindak lanjut program yang diamanatkan Kapolri yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Ditargetkan program ini akan mencakup 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Belu, yakni di desa, kelurahan, bahkan sampai pada tingkat RT RW. Masyarakat diharapkan untuk bersama-sama pemerintah, TNI, Polri bersama menekan angka penyebaran COVID-19. Sebagai masyarakat ya ada informasi, kami juga ikut saja yang kami terus ada seni sedikit. Ini makanya kami juga artinya bahwa kami punya hasilnya ini. Dengan dibentuknya Kampung Tangguh ini, masyarakat pun diberdayakan melalui salah satu posko kerajinan. Masyarakat dapat menjual hasil tenunan, pertanian, maupun hasil peternakan di desa ini. Diharapkan masyarakat semakin sadar untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saat Alam Yusuf Irawan, mahasiswa semester 7 IAIN Tulungagung asal Sidoarjo ini memilih tetap berada di Tulungagung karena aktivitas kampus masih diliburkan sejak pandemi COVID-19. Saat ini ia tinggal di Masjid Al-Hanafi, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung. Sedangkan aktivitas yang digeluti adalah memulai usaha shadow box light atau lampu hias dari seni potongan kertas. Ide bisnis ini dirintis saat badai corona datang dan saat itu juga seluruh kegiatan perkuliahan tatap muka di kampus dihentikan sehingga sebagian besar mahasiswa pulang ke kampung halaman. Kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap ekonominya sebab selama ini ia nyambi menjadi tukang servis laptop di kalangan mahasiswa. Saat akhirnya memberanikan diri untuk membuat kerajinan shadow box light dengan berbekal literasi di Instagram dan YouTube. Menggunakan bahan dan peralatan sederhana seperti kertas jasmin, pen cutter, isolasi styrofoam, dan box lampu custom saat berhasil membuat lampu hias dan menarik konsumen. Untuk membuat shadow box light, tahap pertama yang dilakukan adalah mendesain sketsa gambar yang terdiri dari 5 lapis. Setelah dicetak pada kertas jasmin, tahap selanjutnya adalah melubangi kertas sesuai dengan pola. Kertas yang telah dilubangi selanjutnya dirangkai pada box kaca.
Pada setiap layar diberikan pembatasan potongan styrofoam dan di bagian akhir dipasang rangkaian lampu LED. Shadow box light karya Saat dijual mulai dari harga Rp200.000 hingga jutaan rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Biasanya ini digunakan sebagai kado. Nah, kado itu banyak macamnya. Kalau dari customer nanti bisa request untuk temanya seperti wedding, engagement, atau wisuda, atau ulang tahun, atau sekedar buat teman di kamar tidur kan bisa menjadi lebih indah seperti itu, Mas. Di sini saya custom 2 ukuran. Yang pertama ukuran kecil yaitu 20x20, yang kedua 20x30. Yang kecil itu. Untuk memasarkan produknya, mahasiswa semester 7 ini memanfaatkan media sosial Instagram. Selama merintis usaha, ia banyak menerima pesanan untuk kado pernikahan, lamaran, hingga untuk hiasan atau lampu tidur. Dari Tulungagung, Chandra Adri Surya melaporkan. Masih dalam Jaba Nusra Sepekan. Informasi berikutnya datang dari Bali Bangli terkait budidaya lele yang kini tengah digandrungi melalui sistem bioflok. Nah, sistem ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hingga berkali-kali lipat meskipun dengan modal yang sedikit. Kemudian ada informasi lainnya dari Lebak, Banten, yaitu mengenai gula aren atau gula merah yang memang memiliki kualitas terbaik dari daerah ini. Setiap harinya ribuan gula aren dihasilkan petani yang kemudian didistribusikan ke beberapa daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan daerah lainnya. Satu lagi dalam segmen ini yaitu mengenai batik. Nah, jika biasanya membatik dilakukan di atas kain, namun lain halnya dengan salah seorang ibu rumah tangga di Kediri, Jawa Timur yang justru membatik di atas kue brownies. Motifnya yang unik dan menarik, begitu diminati dan banyak dipesan pembeli. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Budidaya lele dengan sistem bioflok menggunakan mikroorganisme untuk mengolah pakan yang belum sempurna agar mudah dicerna. Kolam pemeliharaan ditambahkan inovasi sistem sayur pola hidroponik yang nutrisinya bersumber dari air kolam lele yang difermentasi. Dengan sistem ini menghasilkan lele yang berkualitas karena mengedepankan kesehatan, estetika, dan memberi nilai sosial yang tinggi. Pembudidaya ikan lele Inyoman Baskara menjelaskan, pembudidayaan lele menurut standar operasional prosedur terlebih dahulu menyediakan kolam dengan air yang sudah mengalami proses treatment agar kolam tersebut cocok untuk anakan lele yang berusia 14 hari, berukuran 5 cm, kemudian dilepas dalam setiap kolam yang menampung 2.000 hingga 2.500 ekor. Setiap minggu air kolam dikuras hanya 20% dari kapasitas. Untuk perawatan lele yang kurang sehat, perlu diterapi dengan tidak diganggu dan diberi obat herbal. Sebetulnya terletak pada cara budidaya. Lele, mengapa dibuat lele budidaya sistem bioflok ini dibuat megah gitu? Karena kita memang ingin mengangkat status sosial lele itu sendiri. Stigma yang melekat pada lele di era sebelumnya, kita sudah sama-sama tahu. Itu kita ingin reduksi menjadi lele yang benar-benar satu berkualitas secara gizi, ya. Kemudian juga enak sekali untuk memang menjadi hidangan yang sangat enak. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk terbiasa memakan lele. Itu dia. Untuk pemasaran, lele ditawarkan dengan kualitas yang bersih, lele yang sudah dibumbui, dan lele yang sudah siap diolah menjadi aneka menu sehingga nilai tambahnya akan meningkat. Soekarnate, TVRI melaporkan. Seperti inilah proses awal pembuatan gula merah atau gula aren yang dilakukan oleh Rustaya, petani gula aren di salah satu sentra pembuatan gula aren yang berada di Desa Cibungur, Kecamatan Cigemlong, Kabupaten Lebak, Banten. Dari kecil Rustaya sudah mengenal dan paham tentang tata cara pembuatan gula aren. Karena hampir setiap harinya
dirinya diajak oleh orang tuanya yang merupakan petani gula untuk mengambil sadapan air nira di pohon aren yang dimilikinya. Mulai dari penyadapan yang dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari, yang kemudian air nira tersebut dibawa ke tempat produksi yang dinamakan saung untuk diolah. Pertama-tama, air nira hasil sadapan sore dan pagi dituangkan ke sebuah wajan yang kemudian dimasak pada sebuah tungku dengan nyala api yang diatur sedemikian rupa agar hasil olehan gula menghasilkan gula yang berkualitas. Sambil menunggu olahan gula aren masak dan kental, Rustaya mempersiapkan beberapa kebutuhan lainnya, seperti mempersiapkan daun aren untuk dijadikan pembungkus gula. Setelah gula aren matang terlihat dari kekentalan, kemudian cairan air nira yang mengental dituangkan ke dalam cetakan dan ditunggu sampai mengering. Kemudian gula aren itu dibungkus memakai daun aren yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian gula tersebut dikemas dalam satu plastik besar dan gula-gula itu siap dijual ke pasaran. Udah lama. Dari semenjak kapan sih kan? Semenjak masih kecil mengikuti orang tua gitu. Oh, jadi waktu pas kecil sering ikut-ikut orang tua. Iya. Gitu? Nah, untuk apa? Keahlian sendiri nih bisa jadi petani gula itu emang diajarkan orang tua apa emang nekat aja gitu bikin? Nekat gitu? aja. Oh gitu. Iya. Jadi pernah diajarin mah. Oh, belum pernah. Belum pernah. Nah, itu bisanya itu kenapa tuh? Bisanya cuma lihat-lihat aja gitu. Oh, lihat prosesnya? Iya, lihat prosesnya. Mungkin orang tua, misalnya orang tua ngolah gula aren gitu ya, cuma lihatin gitu. Terus orang ngajar sendiri bisa gitu. Sendiri emang pengrajin gula di sini? Iya, pengrajin gula. Itu umur belasan tahun pernah langsung ngambil gula sendiri nggak? Nggak pernah waktu itu. Cuman bantu-bantu orang tua nyandak itu katanya kan berat loba, kurang bantuin itu doang. Dari Lebak, Banten, Agus Jamaludin melaporkan. Inilah aneka bentuk brownies batik yang dibuat oleh Dwi Astuti, warga Desa Besuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Di tangan Dwi Astuti, brownies tidak hanya enak dimakan, namun juga sedap dipandang mata. Karena brownies buatannya mempunyai motif aneka batik yang indah. Berawal dari hobinya membuat aneka makanan kering, Dwi Astuti mengikuti pelatihan dan berkreasi membuat brownies batik. Karena motif yang dihasilkan begitu cantik, sehingga brownies buatannya banyak diminati oleh pembeli. Proses pembuatan brownies batik sama seperti brownies pada umumnya. Hanya saja motif batik dibuat terlebih dahulu menggunakan adonan. Untuk membuat brownies batik butuh konsentrasi dan ketelatenan yang tinggi. Hal itu harus dilakukan agar menghasilkan motif batik semirip mungkin dengan contoh atau pesanan dari para pembeli. Awalnya dibuat motif batik terlebih dahulu. Jika adonan motif batik sudah jadi, lalu dikukus selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu adonan motif batik matang, dipersiapkan adonan untuk membuat browniesnya. Bahan seperti tepung, telur, gula, dan coklat diaduk hingga rata. Jika adonan sudah rata, maka adonan coklat ditaruh di atas motif batik, lalu dikukus kembali hingga matang. Selama ini, Dwi memasarkan brownies batik buatannya melalui media sosial. Tak disangka banyak para pembeli yang tertarik. Saya coba karena menurut saya kok kayaknya di Kediri belum tren gitu loh Mas. Terus saya coba-coba untuk membuat batik, ya awal mulanya sih nggak begitu terkenal ya karena memang baru. Terus saya coba lewat online itu ya alhamdulillah kok bisa diterima di masyarakat ya untuk hantaran manten, kadang juga untuk ulang tahun, kadang juga untuk pernikahan itu bisa. Inovasi coraknya idenya dari mana Bu? Saya cari di Google Mas. Kadang juga ada yang kirim mintanya kayak ini, tulisannya seperti ini gitu. Jadi nggak mesti. Dalam sehari, Dwi Astuti bisa membuat brownies batik ukuran besar 5-6 buah dan untuk ukuran kecil 10 buah. Harga brownies batik untuk ukuran 20 x 10 cm dipatok Rp35.000 dan untuk ukuran 26 x 26 cm seharga Rp150.000.
Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bandung dan juga Sleman, Yogyakarta. Saudara, ingin berjalan keliling beberapa negara Asia Afrika tanpa harus berkunjung ke negara tersebut? The Great Asia Afrika bisa menjadi salah satu alternatif yang tepat bagi Anda untuk berwisata. Karena kita seolah berada di negara-negara seperti Turki, India, Korea, Jepang, bahkan belantara Afrika. Tidak hanya itu, kita juga dapat mencicipi dan menikmati kuliner khas dari negara-negara tersebut. Nah, berbicara mengenai kuliner, ada lagi nih dari Sleman, Yogyakarta. Jika biasanya kita memakan sate dan dihidangkan dengan bumbu kacang atau kecap, namun lain halnya dengan sate yang satu ini di Telaga Putri. Karena sang penjual menyajikan sate dengan bumbu kuah yang kaya akan rempah-rempah. Seperti apa kelezatan dari kuliner yang satu ini? Langsung saja ini dia liputannya. Ingin jalan-jalan ke benua Asia dan Afrika tanpa harus keluar biaya banyak? Jangan khawatir, buat yang berkantong pas-pasan bisa merasakan atmosfer Asia dan Afrika di Lembang, Bandung Barat. The Great Asia Afrika, wahana wisata yang baru dibuka bulan November 2019 ini memang mengusung wisata dari 7 negara yang ada di benua Asia dan Afrika lengkap dengan kuliner dan budayanya. Tanpa harus beli tiket pesawat, kita bisa mengunjungi negara Jepang, Korea, India, kawasan Timur Tengah, Turki, safari ke benua Afrika, dan tentu saja Indonesia. Great Asia Afrika berdiri di atas tanah berkontur seluas kurang lebih 4 hektar. Topografi tanah yang berbukit-bukit dengan aliran sungai di atasnya menambah keunikan lokasi ini. Saat saya berkunjung ke Korea misalnya, saya sempat berselfie ria dengan memakai baju tradisional Korea hanbok. Saya juga sempat mencicipi kuliner khas Korea, tteokbokki, yang rasanya pedas-pedas asam. Dengan ditemani kepala humas Ibu Intan yang cantik dan baik, saya melanjutkan keliling Asia. Kali ini saya ke Jaipur, India. Di sini saya bertemu Mr. Raju yang ramah, bahkan meminjamkan baju sari khas India. Objek wisata Telaga Putri terletak di kawasan Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain pemandangannya yang memukau, objek wisata di lereng Gunung Merapi ini juga terdapat beragam kuliner. Mayoritas warung di kawasan wisata Telaga Putri menyediakan menu beragam sate. Namun ada yang berbeda dari sate yang biasanya disajikan. Pada umumnya, sate disajikan dengan bumbu kacang atau kecap. Kali ini salah satu pedagang sate di kawasan Telaga Putri menyajikan sate dengan kuah tongseng. Sate dengan kuah tongseng ini diberi nama sate klelep. Cara membuat sate klelep ini seperti membuat sate dan tongseng pada umumnya. Sate dibakar dengan bumbu kecap dan tongseng sebagai kuah dari sate tersebut dimasak dengan kuah santan yang kaya akan rempah-rempah. Saya bikin kok. Cobalah bikin sate jamur. Jamur itu kan jarang. Terus saya bikin sate, tak kasih kuah. Saat itu kuah kambing, tongseng kambing. Nah, kebetulan yang makan itu anak saya sama suami saya. Malah anak saya bilang, "Wah, enak Bu, dibikin menu aja lah," gitu. Ya udah, bikin menu lah. Pengunjung disilakan memilih varian daging yang akan diolah menjadi sate klelep. Daging yang tersedia yakni daging kelinci, ayam, kambing, dan juga jamur. Satu porsi sate klelep berisi 5 tusuk sate dan kuah tongseng dengan isi daging yang dijual dengan harga Rp30.000. Cahya Purwaningtyas dan Agung Hanggara melaporkan.
Ya pemirsa, informasi mengenai kuliner sate kelelep tadi menandai akhir jumpa kita dalam Jabar Nusra sepekan. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan informasi yang lebih menarik lainnya dari beberapa daerah di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Saya Ayu Landari, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.